Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Hobi Mencari Hobi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang apa sih yang ada di aplikasi EV Polytron. Di aplikasi yang wajib digunakan bagi teman-teman yang memiliki motor listrik Polytron Fox R. Ya, jadi aplikasi ini memang khusus diperuntukkan bagi pengguna motor listrik Proton Fox R ya. Karena bagi teman-teman memang bisa mendownload, tapi untuk loginnya, daftar dan loginnya itu harus dengan konfirmasi dari bagian sales dan bagian IT dari Proton Fox R sendiri. Nah, jadi ini Proton Fox R ini biasanya di awal ini aktivasinya 1 atau 2 hari setelah unit data. Jadi kita dimintai oleh sales untuk email nomor telepon yang tertera di SPK, lalu dikonfirmasi untuk didaftarkan, disesuaikan dengan nomor seri dan nomor perangkat dari Polytron Fox R yang ada. Lalu kita mendapatkan email notifikasi dan memasukkan OTP, baru kita bisa login. Pengalaman saya di hari kedua setelah penerimaan baru bisa login ya. Ya teman-teman, di aplikasi ini cukup banyak fiturnya yang bisa kita lihat, dan aplikasi ini langsung terintegrasi dengan IoT yang ada di motor kita. Nah, karena berhubungan dengan sewa baterai, jadi di peraturannya tersebut juga kemarin saya baca, saya teliti bahwasanya Polytron itu juga berhak tahu, atau kita kasih hak untuk memantau di mana status motor kita yang ada, dan di mana penggunaan uh, sehari-hari kita bagaimana, pengecasannya bagaimana. Nah, itu bisa direkam dan dipantau oleh pihak Polytron karena sudah ada semacam modul GPS dan modul SIM card IoT yang ada di motor kita. Itu dan juga ada di dalam perjanjian kontrak sewa baterainya. Untuk di aplikasi ini, yang pertama di sini ada profil motor yang kita miliki. Ketika kita memiliki lebih dari satu motor, ini akan muncul beberapa list motor yang ada. Lalu di sini ada license number, karena STNK belum saya ambil dan belum saya konfirmasi, masih belum ada keluar. Lalu di atas yang besar tengah itu ada odometer. Ini odometer ini langsung terkoneksi, terbarui ketika memang odometer yang ada di motor kita juga berganti. Lalu di sini ada sinyal, ke sinyal. Nah, kemarin pengalaman saya yang mungkin juga jadi pertanyaan teman-teman, ketika di tempat yang minim sinyal dan sinyalnya hilang, apakah motor ini masih bisa digunakan? Nah, pengalaman saya tetap masih bisa digunakan, karena kemarin saya coba di Tawangmangu ada blind spot untuk sinyal, sempat beberapa menit hilang sinyalnya. Nah, itu motor alhamdulillah masih tetap bisa kita gunakan berjalan, karena ada beberapa brand mungkin dari sumbernya dari teman-teman grup itu, dia bilang ketika sinyalnya hilang di brand lain itu untuk motornya juga tidak bisa digunakan, tapi ini alhamdulillah aman. Lalu di bawahnya sinyal ada ini gambar map, yaitu kita bisa mengetahui letak di mana motor kita saat ini berada. Nah, saat ini saya ada di Semarang, saya juga tetap bisa memantau di mana sih motor saya berada. Ini tetap di tetap di rumah ya. Di amit-amit Jepang bayi motor ini hilang, kita bisa memantau ada di mana. Tuh. Lalu ini ada tampilan motor abu-abu atau grey sesuai dengan motor kita. Lalu di bawahnya ada ini update add. Nah, karena ini motornya terakhir saya on kan itu tanggal 14 kemarin atau hari kemarin. Ya, jadi ini sesuai dengan update kita terakhir kali menyalakan motor. Lalu di sini ada display untuk berapa derajat dari motor, inverter dan baterai. Nah, ini akan muncul ketika 1 atau 2 menit setelah motor dinyalakan. Jadi teman-teman yang masih tidak keluar ininya, coba temperaturnya bisa dinyalakan. Tapi ketika juga masih tidak keluar lagi, meskipun motor sudah dipakai beberapa menit dan dipakai jalan, nah ini
teman-teman coba klik untuk mapnya apakah sudah sesuai dengan titik temuan yang ada. Takutnya tidak sinkron antara input data serial number dan motornya teman-teman. Dan ini bisa langsung konfirmasi ke sales atau ke service center. Lalu ini juga ada menampilkan mode pengendara drive apapun sport. Lalu ada juga ini ada notifikasi baterai yang tersisa dan estimasi berapa kilometer yang tersisa juga. Nah, ini menarik, seharusnya ini bisa juga tampil di speedometer motor langsung ya, jadi biar tidak harus melewati aplikasi. Lalu ada total billing. Nah, ini karena kita sistem sewa baterai nanti akan ada tagihannya di sini. Baru saja kemarin saya bayar, sayangnya tidak saya dokumentasikan. Ini ketika memang pas waktunya membayar, dia akan keluar tampilan billingnya. Kemarin ini di sini ada 200.000, lalu pay-nya ini berwarna oranye. Kita klik, nanti kita akan diarahkan melalui sistem pembayaran BCA virtual account ataupun QRIS. Nah, lalu ada ini di trading statistik. Nah, ini masih dalam tahap pengembangan. Nah, harapannya ini bisa segera dilengkapi ya. Lalu di sini ada payment. Ini melihat historis pembayaran yang sudah kita bayar. Nah, ini kita pembayaran kedua. Di sini sudah ada keterangan pembayaran lewat apa. Invoice-nya mau di print, mau diklaim ke istri juga bisa. Jadi kalau kemarin di sini di Pi itu juga ada notifikasinya langsung. Nah, ini untuk ini sekelas info. Kemarin ada juga teman-teman yang berbagi pengalaman bahwasanya ketika kita telat membayar sekitar 3 hari atau sekitar 1 minggu, maka kita akan dikenakan denda langsung tanpa toleransi sekitar Rp50.000. Nah, jadi kita harus hindari ya, jangan sampai kelupaan. Nah, setelah itu ada ini call center, lalu ada message center. Nah, mungkin cara buat teman-teman yang punya komplain ketika salesnya kurang fast respon, itu bisa langsung call center maupun email. Ini biasanya lebih cepat tanggapannya. Lalu ada profil kita pengguna. Lalu ini ada profil tentang aplikasi tersebut. Seperti itu. Nah, harapannya ke depan semoga aplikasi ini bisa segera dikembangkan. Harapannya itu bisa ada kalau saya itu estimasi reading statistiknya ini segera dimunculkan. Lalu ada kesehatan baterainya. Nanti kayaknya juga seru. Lalu ini saat ini katanya Polytron itu masih mengembangkan dispenser fast charging yang saat ini uji cobanya sudah ada di dealer KS Tubun Jakarta ya. Itu fast chargingnya pengalaman dari teman-teman itu bisa sampai 40 ampere. 40 ampere itu kemarin ada yang pengalaman ngecas dari 8% itu ke 100% hanya butuh waktu 1 jam 15 menit. Wah, itu super luar biasa. Jadi memang 4 kali lebih cepat dari charger bawaan kita. Ini harapannya bisa muncul di semua service center yang ada, terutama di kabupaten-kabupaten ya, atau di kota besar. Harapannya ketika kita touring bisa kita cas di situ. Nah, kabarnya kemarin juga masih gratis sih, karena mungkin ya harapannya ya sesuai dengan karena kita masih bayar uang sewa baterainya juga. Lalu saya juga berharap juga kedepannya mungkin terintegrasi juga dengan aplikasi PLN, mobil PLN. Kita bisa mengetahui di mana SPKLU yang ada. Jadi kita misalkan tujuan touring ke pantai mana, jadi sudah ada sarannya untuk mengecas di kilometer sini, misalkan di Gunung Kidul ataupun di service center terdekat. Jadi akan lebih informatif dan bisa menjadikan kebiasaan para kendara kita tidak ragu-ragu lagi. Mungkin itu saja teman-teman, sedikit sharing tentang aplikasi Polytron ini, dan nanti insya Allah akan segera tayang untuk update bagaimana penggunaan Polytron Fox R saya selama 1 bulan lebih dan sudah menempuh jarak sekitar 200 hingga 2.367 km. Demikian, terima kasih. Sekiranya ada pertanyaan, monggo ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.